Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di bulan April ini tentu kompetisi di liga-liga Eropa sudah memasuki akhir kompetisi. Ada beberapa kompetisi yang sudah menemukan juaranya. Adapun juga beberapa kompetisi yang masih menunggu hingga akhir pekan terakhir di kompetisinya masing-masing untuk menentukan juaranya, ya termasuk juga para pemain timnas kita yang bermain abroad di luar negeri, khususnya di Eropa. Mereka saat ini ada yang berjuang untuk bisa tembus ke zona Eropa, ada juga yang berkutat di papan tengah, begitupun juga ada yang berjuang bersama klubnya untuk keluar dari zona degradasi ya. Dan ada salah satu kompetisi yang paling menarik, yaitu kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship, di mana Divisi Championship ini menyisakan 2 pekan lagi atau 2 laga lagi, tetapi sudah memastikan 2 tim di Divisi Championship berhasil promosi ke Liga Inggris musim depan atau musim 2025-2026, yaitu Leeds United dan juga Burnley ya. Kedua tim tersebut sama-sama mengoleksi 94 poin, tetapi Leeds unggul di selisih gol. Jadi Leeds saat ini berada di puncak klasemen Divisi Championship, diikuti oleh Burnley dengan poin yang sama tetapi selisih gol yang berbeda. Dan kedua tim tersebut kenapa dipastikan lolos ke Liga Inggris? Karena dua tim tersebut sudah tidak bisa dikejar lagi oleh peringkat ketiga Sheffield ya. Jadi dua tim teratas dari Divisi Championship ini otomatis lolos, dan nantinya akan diikuti oleh satu tim lagi yang akan melangsungkan laga playoff, yaitu peringkat ketiga hingga peringkat keenam di Divisi Championship. Nah, tentu di video kali ini saya akan membahas bagaimana Leeds United yang kembali berhasil promosi ke Liga Inggris. Kenapa saya tertarik membahas Leeds United dibandingkan dengan Burnley? Karena ya tentu bisa dibilang kita ini lebih dekat dengan Leeds United, apalagi di dalam skuad Leeds United ada salah satu pemain yang berdarah Indonesia, yaitu Pascal Struijk ya. Mungkin juga teman-teman sudah pada tahu bagaimana sosok dari Pascal Struijk ini. Dia lahir di Belgia yang saat ini tentu kewarganegaraannya adalah warga negara Belanda, tetapi dia punya darah atau keturunan Indonesia ya. Jadi Pascal Struijk ini memulai karir perjalanan panjang itu pada tahun 2018 ya. Tepatnya pada musim 2017-2018 Pascal Struijk bergabung dengan Leeds United saat itu ya. Tetapi di musim tersebut, di musim pertamanya dia tidak banyak diberikan kesempatan bermain. Lalu di musim keduanya juga hal yang sama terjadi, dia belum mendapatkan kesempatan banyak bermain, tetapi dengan buah kesabarannya akhirnya di musim ketiganya ya, dengan sabar dan juga kerja keras pastinya, di musim 2019-2020 tepatnya, akhirnya dia mulai mendapatkan menit bermain. Dan saat itu Leeds United berjuang untuk bisa promosi ke Liga Inggris ya. Di musim 2019-2020 saat itu dilatih oleh pelatih asal Argentina Marcelo Bielsa, dan asuhan Marcelo Bielsa saat itu benar-benar sangat apik, benar-benar tampil bagus, dan Leeds United di musim itu akhirnya keluar sebagai juara Championship dan berhak lolos atau berhak promosi ke Liga Inggris musim 2020-2021. Dan di musim berikutnya tampil di Liga Inggris, akhirnya Pascal Struijk mulai mendapatkan
tempat utamanya di lini pertahanan, dan Pascal Struijk terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih selama kurang lebih sekitar 3 musim dengan Leeds United bertahan di Liga Inggris. Akhirnya pada musim 2023 sayang sekali Pascal Struijk bersama Leeds United ini harus kembali terdegradasi, karena saat itu di akhir musim Leeds United finish di peringkat ke-19 ya, yang otomatis itu harus kembali turun ke Championship. Di musim 2023-2024 Pascal Struijk tetap setia, tetap bertahan dengan klubnya Leeds United walaupun harus kembali terdegradasi ya. Dan di musim tersebut Pascal Struijk kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya dan menjadi pilihan utama di lini belakang Leeds United, yang lagi-lagi di musim 2023-2024 Leeds tentunya punya target untuk bisa kembali ke Liga Inggris. Walaupun saat itu finish di 3 besar ya, di peringkat ketiga, tetapi sayang sekali di musim 2023-2024 Leeds United gagal untuk promosi ke Liga Inggris karena di babak playoff mereka kalah dari Southampton, yang akhirnya Southampton yang berhak untuk promosi ke Liga Inggris. Lalu di musim berikutnya, yaitu di musim ini 2024-2025, Pascal Struijk bersama klubnya Leeds United terus berjuang, dan akhirnya di musim ini Pascal Struijk kembali menorehkan catatan yang menarik, yaitu bisa kembali membawa timnya promosi ke Liga Inggris ya. Dan itu mereka catatkan setelah di pekan terakhir kemarin, pada pekan ke-44, di mana Leeds United berhasil mengalahkan Stoke City dengan skor 6-0, dan di laga tersebut kemenangan tersebut itu memastikan Leeds United promosi ke Liga Inggris. Walaupun di pertandingan akhir pekan kemarin Pascal Struijk itu tidak bermain ya, karena dia mengalami cedera sejak awal April lalu ya. Terakhir bermain dia itu ketika melawan Luton kalau tidak salah pada tanggal 5 April, dan setelah itu dia sampai saat ini belum bermain kembali karena sedang mengalami cedera. Tetapi kontribusi Pascal Struijk di musim ini untuk membawa Leeds United promosi itu benar-benar sangat besar di jantung lini pertahanan dari Leeds United. Dia bermain sebanyak 35 laga di Championship dari 44 laga yang dimainkan oleh Leeds, dan Pascal Struijk ini juga bukan jago atau tidak hanya piawai di mengawal lini pertahanan Leeds saja, tetapi juga dia benar-benar pandai dalam hal menyerang ya. Jadi bisa dibilang Pascal Struijk ini adalah pemain bertahan yang cukup produktif. Di musim ini dia sudah mencetak 5 gol ya. Jadi Pascal Struijk tidak hanya membantu lini pertahanan dari Leeds United, dia juga membantu lini serang dari Leeds. Dan Pascal Struijk juga bisa bermain di beberapa posisi atau versatile gitu. Nah, dan tentu pastinya di musim depan, musim 2025-2026, bagi para penggemar Leeds pastinya ada kebanggaan tersendiri. Ya begitupun juga bagi para penggemar Liga Inggris di Indonesia juga pastinya ada kebanggaan juga, karena ya walaupun belum berpindah kewarganegaraan ke Indonesia, dia masih warga Belanda, tetapi ada darah mengalir di nadinya. Pastinya kita sebagai penikmat Liga Inggris ya pasti bangga gitu, karena ada darah Indonesia yang bisa tampil di panggung tertinggi sepak bola Inggris. Ya walaupun juga ya dia masih warga negara Belanda, pastinya juga dia tidak melupakan akar keturunannya dari mana gitu. Ya tentu dengan usianya yang masih muda, itu masih 25 tahun, perjalanan karirnya masih panjang dan benar-benar bisa
terus berkembang, berjuang hingga dia bisa mendapatkan di titik tertingginya di puncak karirnya nanti gitu. Entah pun dia masih bertahan di Leeds ataupun nanti ada klub lain yang tertarik melirik kemampuan dari Pascal Struijk ini sebagai pemain bertahan gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah Pascal Struijk ini bisa membela timnas Indonesia? Ya jawabannya tentu bisa gitu. Karena sejauh ini Pascal Struijk belum pernah membela timnas manapun, walaupun kita tahu ya saat ini dia memegang kewarganegaraan Belanda. Bahkan dia sempat dipanggil oleh timnas Belgia tetapi dia menolak gitu karena dia benar-benar menunggu panggilan dari timnas Belanda. Ya kita sebagai timnas Indonesia yang peringkatnya jauh di bawah dua negara itu tentu ya harap bersabar gitu. Sekelas timnas Belgia aja ditolak gitu, apalagi kita gitu. Tetapi ya kita juga tidak putus harapan ya, karena saat ini kita dilatih oleh pelatih asal Belanda dan juga sudah banyak para pemain diaspora bisa dibilang grade A yang sudah bergabung bersama timnas. Pastinya peluang itu membawa Pascal Struijk ke timnas Indonesia masih tetap ada gitu. Apalagi kemarin di laga Leeds United melawan Oxford, Pascal Struijk itu tidak bermain dan menonton rekan-rekannya di tribun, dan di atasnya itu ada tim kepelatihan timnas Indonesia, ada Patrick Kluivert dan lain-lain gitu. Tentu pastinya walaupun terlihat di kamera ya duduk masing-masing, tetapi mungkin ya di belakang layar pasti mereka juga sapa-sapaan gitu tentunya ya. Pasti mereka juga saling kenal. Pascal Struijk juga tahu siapa itu Patrick Kluivert, itu pasti gitu ya. Nah, dan kita juga tahu bagaimana ceritanya Miss Hilher saat itu. Dia juga waktu ditawari untuk bergabung bersama timnas Indonesia pada tahun 2023, saat itu dia menolak gitu karena dia masih mengharapkan panggilan dari timnas Belanda. Tetapi pada akhirnya di tahun 2024 dia benar-benar niat dia untuk bergabung bersama timnas dan saat ini sudah bergabung. Ya begitupun juga dengan Pascal Struijk, tidak ada yang tidak mungkin. Memang waktu itu menolak dan dia masih mengharapkan panggilan dari timnas Belanda. Ya mungkin saat ini juga kita masih menunggu apakah Pascal Struijk benar-benar berubah pikiran untuk bisa bergabung bersama timnas. Tetapi ya memang peluangnya juga tidak begitu besar ya, mengingat Pascal Struijk saat ini berhasil kembali membawa Leeds United promosi ke Liga Inggris, dan tentu dia di musim depan jika tidak terjadi masalah apa-apa, cedera atau apa, pastinya dia tetap menjadi pilihan utama dari Leeds United untuk mengawal lini belakang, dan tentu pasti mendapat pantauan juga dari tim kepelatihan timnas Belanda. Tapi ya kita doakan yang terbaik apapun itu pilihan dari Pascal Struijk. Ya yang terpenting kita pastinya bangga ada darah Indonesia yang berhasil tampil di sepak bola tertinggi Liga Inggris ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.